5 kintal berarti 500 kilo teman-teman. 500 Harga kilo. sekarang? Harga 20.000. Harga Itu dari 20.000. petani. Berarti dari petani harga 20.000, 500 kilo 1 juta ya? Kok 1 juta? Piro perkalian nih? Ya itu 10 ya 10 jutaan teman-teman. Panennya 1 minggu. Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abdi Khalif. Kali ini kita lagi mau road trip, jadi kita mau visit ke salah satu pertanian yang pasti nantinya akan memberikan insight dan ide menarik buat sahabat tanam-tanam. Pertanian apa yang dimaksud? Nantikan aja videonya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan kalau kita update video terbaru. Nah, dan nanti di video ini akan banyak tips dan trik yang menarik, jadi jangan di skip, tonton sampai selesai. Oke, yuk lanjut kita. Assalamualaikum sahabat. Nah, saya sekarang lagi sama Koko. Koko ini teman saya waktu 2016 ya? 16-15an. 16-15. Jadi Koko ini adalah salah seorang pebisnis cacing. Nah, iya Kok. Kenal Mas Kok? Praktisi. Praktisi. Ya, praktisi budidaya cacing kok. Praktisi budidaya cacing. Nah, tadi teman-teman sudah saya briefing kan, kita mau ke tempat yang sangat spesial, yaitu peternakan cacing. Ini Telogowaru ya? Ini Telogowaru. Telogowaru. Telogowaru Malang daerah Kidul ya? Iya, Kidul Etan ya? Selatan Timur. Selatan Timur Selatan. Kalau misalkan teman-teman tahu Terminal Gadang di Malang, nah itu arah ke sana lagi, dekatnya Gor Kenaro. Nah, cacingnya itu seperti apa teman-teman? Nah, kita langsung lanjut lihat cacingnya. Nah, ini yang namanya cacing ACS ya? ANC. African Nightcrawler. African Nightcrawler. Loh, itu kamu bisnis cacing ini kurang tahun Bu? Start mulai 2011. Nah, Mas Koko ini sudah bisnis cacing dari 2011. Saya 2016 ya. Iya ya. 2015-16. 2015-16 dulu itu saya pernah ternak cacing ini teman-teman. Saya datangkan dari Jawa setengah ton ya. Iya, 500 kilo. 500 kilo pakai pickup sampai sana, terus saya bikinkan pabrik casing waktu itu. Cuman ya karena berbagai kendala, yang namanya usaha juga naik turun, akhirnya tutup. Nah, sekarang saya balik lagi ke Jawa, ketemu lagi sama Koko. Ya, betul. Jadi kita mau review dulu soal cacing. Kira-kira ini, Ko, kalau teman-teman di YouTube pengen bisnis cacing, prospeknya ya apa? Kalau usaha budidaya cacing itu kita sebenarnya ini Pak, prospeknya sangat luar biasa karena kebutuhan cacing sendiri sebenarnya kan pondasi bisnis di agribisnis ya. Di agribisnis juga bisa nanti cacingnya, kalau cacingnya itu kita olah sebagai asam amino untuk campuran pakan ikan dan udang. Gitu. Jadi dia karena proteinnya tinggi gitu ya. Ini pasar terbesar itu kita kirim ke Jawa Tengah itu untuk cacing segarnya, untuk pemancingan. Cacing segar, gitu. Berarti dia bentuknya segini ya? Iya, itu 1 minggu kalau dikumpulkan para tengkulak itu masih 2 ton. 2 ton, ini 2 ton berarti ton. Dikirim ke Jawa Tengah, pasar terbesar. Pasar terbesar untuk tukang mancing. Pemancingan aja. Pemancingan. Kalau market kita selanjutnya ada yang asam amino ini untuk
campuran pakan ikan nila sama udang faname. Udang faname. Apa keunggulan niku? Cacing iki ku. Ini tadi bahasanya agak campur-campur Malangan, tak kayak translate nanti. Kalau nggak ngerti ya. Kalau cacing sendiri itu pada dasarnya dia itu kan apa ya, makhluk yang di rantai makanan itu paling rendah, iya kan. Tapi kalau kita bisa manfaatkan posisinya itu, sebenarnya dia di rantai makanan paling rendah, otomatis yang makan dia itu banyak, itu variannya, ada tikus, ada ikan, ya itu yang kita manfaatkan untuk bisnis kita gitu Pak. Jadi misalkan cacing ini sebagai pakan ikan, ya bisa kita manfaatkan untuk suplemen pakan ikan, asam aminonya atau apa itu. Pakan Terus ternak ya pokoknya. Kotoran cacingnya nanti bisa kita untuk pupuk organik. Oh, Udah ada gitu. produkan kita itu yang pupuk organik. Ayo kita kasih dulu, kita lihat. Nah teman-teman, kita lihat ini casingnya. Tapi kalau teman-teman lihat saya pegang cacing nggak usah jijik ya, karena ya memang dari dulu saya udah biasa pegang cacing sama Mas Koko ini ya. Ya. Nah ini teman-teman, ini casingnya ini tuh. Mawur Pak. Mawur itu apa ya? Gembur. Nah, jadi kalau teman-teman Ini kan perhatikan di sini, kelihatan kotorannya benar-benar kan. jadi granul-granul ya dia. Iya. Jadi butiran-butiran. Dalamnya cacing ya. Nah, yang seperti ini nanti yang dipanen untuk dijadikan pupuk organik. Nah, kalau dulu waktu pelatihan cacing, saya masih ingat ya pelajarannya ya. Kenapa kok pupuk cacing ini bagus banget? Ya karena sebenarnya cacing ini makan segala sesuatu, teman-teman. Termasuk di sini ini makanannya pakai belotong ya kok ya. Iya, semua limbah organik sebenarnya. Semua limbah organik. Jadi Binatang pengurai. kalau teman-teman tidur di sini ya, nanti diurai. tidur di sini nanti diurai sama cacing. Jadi jangan tidur di kandang cacing ya. Sebelum makan sama diurai, cacing nanti. Sebelum diurai kita urai dulu cacingnya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Jadi di kotoran cacing ini juga ada kutu-kutu merah yang sering teman-teman temui di media. Iya, kutu tanah. Kutu tanah. Ini sebenarnya nggak bahaya, teman-teman. Nggak bahaya dan nggak makan tanaman sebenarnya. Buktinya di sini ada tanaman alocasia ya. Sente. Orang bilang sini sente atau talas ya. Talas. Terus ini juga damar Sengon. ya. Sengon laut. Sengon lautnya nggak mati ya, teman-teman ya. Malah subur. Cacing iki African Nightcrawler iki suka di permukaan ya kok ya? Iya, dia hidupnya cuma 10 cm dari permukaan, Pak. 10 cm dari permukaan. Iya. Makanya iki bedengannya cuma 10 cm ya. 20 cm ki ya. Nanti setelah penuh baru kita bongkar. Ini kan udah penuh, Pak, tapi ini kan gunduk ini. Gurung-gundukan ya. Ya, kalau udah penuh nanti kita bongkar. Nanti disisakan 10 cm lagi yang di permukaan, kita kasih makan lagi, penuh lagi nanti. Oh gitu. Produksinya begini berapa ton? Satu minggu satu hari biasanya? Untuk cacingnya. Cacing. Kalau cacingnya tuh kita per minggu 5 kintal di sini. 5 kintal berarti 500 kilo, teman-teman. 500 Harga kilo. sekarang? Harga 20.000. Harga Itu dari 20.000. petani. Berarti dari petani harga 20.000, 500 kilo 1 juta ya? Kok 1 juta? Piro perkaliannya? Ya itu 10 ya? Iya, 10. 10 jutaan, teman-teman. Panennya 1 minggu. Dari cacingnya. Cacingnya aja. Kalau casingnya beda lagi. Casingnya beda lagi. Casingnya beda lagi. Casingnya nanti per kilonya bisa sampai akeh lah pokoknya. Iya, betul. Karena ini Betul nanti sekali. harus diproses lagi ya, teman-teman ya. Jadi dari dia casing mentah ini nanti diolah lagi, dikeringkan, jadi benar-benar kadar airnya itu berkurang, terus juga kualitasnya prima kayak gitu. Bahkan ada yang digranul ya? Iya, di granul juga. Digranul jadi kecil-kecil kayak pupuk NPK gitu. Nah, kalau ini pakannya itu. Nah, ini pakannya, teman-teman. Pakannya pakai belotong. Belotong ini limbah pabrik gula. Itu kan digo, krebet ya? Krebet ini, Pak. Nah, ini dari pabrik gula Krebet. Krebet itu bukannya swasta ya? Krebet itu malah yang negeri. Oh, malah negeri. Yang Bonagung swasta. Jadi ini dari pabrik gula Krebet, kadar airnya sudah turun, baru dibawa ke sini. Betul. Jadi pakannya itu semua limbah organik. Ya. Jadi nggak harus blotong itu enggak. Tapi karena kita Yang dekat. juga kebutuhannya besar. Ya alhamdulillah blotong itu kan melimpah kan limbahnya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya? Bisa.
Kalau limbah sayuran pasar segini ya nggak cukup, Pak. Iya. Jadi dia mau limbah sayuran pasar dimakan juga, Iya. belotong dimakan juga, tai sapi, tai kebut, tai kambing dimakan juga sama cacing ini. Betul. Kalau teman-teman tidur di kandang cacing, Iya. dimakan juga sama cacingnya. Nah, jadi tinggal tulang belulang nanti ya. Nah, terus kira-kira kalau misalkan ada yang pengen pelihara cacing, kira-kira sulit atau gampang? Mudah sih kalau budidaya cacing, Pak. Yang penting ada lahan, rumah cacing, media, sama pakan gitu aja. Nah, kita lihat ini ya. Ini kalau ini berarti Atau jenisnya kita main-main ke sana. Oh. Atau cuma review sedikit aja. nanti kita main-main ke sana yang kandang cacingnya ya. Sing gairah tuh. Enggak, ya ini raknya sekarang udah nggak zaman. Oh, kalau sekarang nggak pakai rak ya? Karena di samping mahal, produktivitasnya kurang banyak. Lebih enak kan ini. Iya. Lebih enak. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai skala besar, itu lebih bagus langsung lahan gini ya. Lahan. Langsung ke lahan. Karena ya ini tadi, saya lihat kasih pakannya juga enak ya. Karena disuntik-suntik, tinggal Iya. dituang-tuang makanannya. Nah, Panennya langsung- mudah. Panennya langsung, wah, mantap. Cacing itu nggak ada hamanya sebenarnya. Karena dia sendiri sudah di bawah, rantai makanan paling bawah. Iya, ya sebenarnya hamanya ya tikus, tapi karena di sini pakai blotong itu tikus kayaknya nggak mahal. Oh, ngono ya. Mungkin aromanya terlalu menyengat. Dia juga nggak ada wabah penyakit gitu, nggak ada virus. Malah yang cacing. gitu Cacing nggak ini ada. kan jadi obat. Iya, Obat tipes ya? iya obat tipes. Obat tipes. Menjadi salah satu produk kita yang untuk suplemen pakan ikan udang itu yang kita manfaatkan tuh untuk imunnya, terus antraktan ini perangsang nafsu makan, karena dia sebagai pakanan adiktif itu biasanya mungkin ikan tuh punya selera rasa cacing itu iya, seneng banget gitu. Terus proteinnya juga tinggi cacing ini sampai 70%. Berarti ini anak kecil itu kayak dikasih Scott emulsion kan ya? Iya. Doyan makan. Dikasih jamu temulawak ya? Iya, betul. Cuman ini karena ikan dia dikasih jus cacing. Betul. Sehingga dia nanti nafsu makannya tinggi, produktivitas meningkat. Nah, kayak gitu teman-teman. Asam amino juga bisa untuk tanaman juga kan, untuk POC. Iya, juga itu. biasanya dipakai untuk POC. Bisa dipakai untuk penggembur tanah, kayak yang kita bikinkan tutorialnya. Karena asam aminonya susah dari cacing, saya ambil dari telur ya. Jadi dari telur untuk menggemburkan tanah. Karena bakteri-bakteri di dalam tanah itu juga senang makan asam amino langsung. Makanya tanah pun juga kalau ada cacingnya sudah pasti subur teman-teman. Ini zat-zat reniknya itu ya. Zat apa itu? Zat renik atau apa itu yang? Zat haranya. Zat hara ya, unsur hara ya. Unsur haranya. Nah teman-teman, kali ini kita akan review tempatnya. Ini adalah kandang cacing, luasnya 2.500-an ya? Iya, 2.500. 2.500 meter. Satu kandang ini berapa kok? Panjangnya itu? Ini kurangan 1, 2 meter. 2, 3. Batakune ini 60 cm. 50. Berarti 60 toh bataringan. 60. 60 tambah 10. 2,5 meter. Kesananya? Kesananya berapa? Itu Sama siji, soalnya, Pak. loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ping 6. Berarti sekitar 8 meteran ya ini. Iya, ya. 8 Jadi 8 meter kali 2,5. Sebenarnya kalau teman-teman budidaya cacing itu yang perlu diperhatikan itu posisi ergonomis ya. Jadi waktu kita manen itu kan kita bisa jangkaunya sampai mana. Betul, betul. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai bak yang agak kecil gitu ya, nah ini kan enak jangkauannya ya. Cuman luasnya nanti kurang. Nah di sini ini karena dibikin 2,5 meter, jadi 1 meter ke sininya, terus mainannya lagi dari sana. Jadi jangkauan paling jauhnya kan gini. Nah gitu ya teman-teman. Tapi uniknya cacing ini Pak, yang besar di pinggir. Oh iya. Ini. Ayo kita lihat nih. Nah kalau mau manen enaknya dia ngumpulnya di pinggir. Ini sudah kita panen sebenarnya. Itu sing mari panen iki ya. Loh, yang gede-gede yang gemuk-gemuk ini sukanya di pinggir. Loh, kalau yang di tengah itu kecil-kecil. Loh, Pak, kecil-kecil kan. Oh iya iki ya. Aku sampai lupa ya. Wis suwe. 2018 saya stop budidaya cacing di Kalimantan.
Tapi nanti kalau teman-teman tertarik dengan produknya casing, nah nanti kita bisa produksi ulang ya. Kita produksi ulang karena pupuk casing ini memang luar biasa, nutrisinya oke, terus ya karena dia ini sebenarnya limbah organik yang sudah diolah lagi ya. Betul, betul. Kalau misalkan teman-teman bikin kompos itu kan limbah organik, pupuk organik padat ya ceritanya. Nah, kompos itu masih bisa dimakan lagi sama cacing. Nah, sehingga apa? Nutrisi yang dari kompos tadi itu sudah gampang diolah oleh tanaman atau diserap oleh tubuh tanaman, diolah lagi sama cacing, lebih gampang lagi diolah atau lebih gampang lagi diserap oleh akar tanaman sehingga tanamannya itu ngebus ya. Jadi pupuk casing ini ya mirip-mirip seperti booster tanaman lah teman-teman. Nanti teman-teman bisa buktikan kalau pakai pupuk casing itu tanamannya cepat tinggi dan juga daunnya cepat hijau. Tunas-tunas baru cepat mekar kayak gitu teman-teman. Nah, 2.500 meter persegi berarti satu bak isinya sekitar 8 meter kali 2,5. Pakai ono piro kok? Pakai. Banyak ya kayak gitu. Gak ngitung. Ini aja salah satunya gulutan nggak ada baknya. Jadi ini saking banyak sampai nggak ngitung anunya. Sebenarnya cacing itu kita manfaatkan sebagai mesin sih, mesin ya, dia mesin mesin pengolah limbahnya. Karena dia tinggal ditaruh aja dia makan terus teman-teman. Iya. Dan uniknya cacing ini makannya itu rakus. Betul, betul. Misalkan ini cacing beratnya 10 gram ya. Teman-teman lihat di sini ini misalkan 10 gram, berarti dia satu hari juga makan 10 gram. Iya. Betul, karena betul. sesuai bobot tubuhnya. Nah, kalau ini cacingnya sebanyak ini rekennya 100 kilo gitu ya, maka dia satu hari perlu sampah atau perlu bahan organik 100 kilo untuk dimakan. Betul. Kalau misalkan nggak dapat makanan, dia nggak mati teman-teman. Ya. Tapi kurus. Ya, dia efisiensi. Efisiensi. Jadi dia kalau misalkan nggak dapat makanan bahan organiknya habis gitu ya, dia nggak akan mati teman-teman, nggak gampang mati, tapi kurus. Iya. Segmen-segmen anunya itu, garis-garisnya cacing itu diperkecil tadinya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, nah ini nih biar kita ilustrasikan. Ini kan ya, garis-garis itu segmen-segmen ya, seta kalau ngarani ya. Nah, kalau ini kalau nggak ada makanan dia akan mengerut, kisut. Cik, karena cacing dewasa deh gini ya. Coba kita cari cacing dewasa teman-teman. Ini karena sering dipanen jadinya. Oh itu ada. Nah ini cacing gendut. Ya, itu besar. Nah ini teman-teman, ini kita belajar morfologi cacing sekalian. Nah ini yang namanya clitelium ya teman-teman ya. Clitelium ini alat kelaminnya, alat kelaminnya cacing. Nah kebetulan cacing ini kan hermaprodit. Hermaprodit itu banci, berkelamin ganda ya. Kelamin ganda. Nah tapi dia nggak bisa kawin sendiri ya. Dia punya jantan dan betina, Nah supaya bisa kawin, maka dia juga memerlukan cacing lain yang lagi pengen kawin. Nah ciri-ciri cacing yang sudah pengen kawin itu cliteliumnya ini nanti membesar ya. Betul. Besar atau menebal. Nah nanti dia lengket gini teman-teman. Nah, antara cacing satu dengan yang lain nanti lengket. Kapan-kapan nanti saya bikinkan tutorial pelihara cacing sekalian ya teman-teman ya. Nah, jadi dari hasil perlengketan itu tadi cacingnya kawin terus nanti bertelur. Satu kokon itu isinya 6 sampai 10 ya. 6 sampai 10 ekor anak cacing. Jadi betul. Dari 2 ekor cacing saja itu bisa menghasilkan 20 berarti. 20. Bisa sampai jadi 20 cacing. Nah, dari 20 cacing nanti kawin lagi, berarti bisa menghasilkan 20 kali 20. Ya, sekitar 400. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi setiap kali dia kawin itu menghasilkan sampai 20 kali lipat ya, teman-teman. Ya, jumlah cacingnya. Betul. Makanya kalau cacingnya diperbanyak terus, ya dia akan jadi mesin produksi yang sangat luar biasa. Inilah ini gede nih. Sih kurang gini sih. Ya. Akan nambah terus, teman-teman. Karena cacing ini ya itu tadi dia Ya alhamdulillah pangsa pasarnya tetap ya bagus, masih oke. Jadi kalau untuk bibitan sendiri bisa sampai 100 ya. Apanya, Pak? 60 sampai 100 ribu. Iya. Untuk bibitan itu berarti dia yang cacingnya dewasa ya teman-teman. Dewasa, siap. Cacing dewasa, produksi. siap kawin, siap keluar telurnya. Gitu teman-teman. Kalau untuk diproduksi beda lagi ya. Beda. Kita produk yang untuk dijual itu umur 2 bulan ke atas itu udah layak untuk ke pemancingan, untuk asam amino juga gitu. Berarti dia memang harus
QC-nya di umurnya ya. Betul, betul. Meskipun campur juga kan. Iya, tapi bisa kita Bisa lihat dipilah, dari apa itu size-nya juga itu. Kalau terlalu besar itu biasanya umurnya udah lebih dari 4 bulan. Nah, itu sih kayak bibitan. Iya, Itu bibitan. betul, betul. Panen cacing pertama 2 bulan ya? Dari Eh, tebar pertama. Iya, jadi kita tebar itu kisaran 1 minggu itu apa ya, masih adaptasi lah Pak. Adaptasi 1 minggu. Adaptasi 1 minggu. Itu kan kita nggak tahu jadi 1 kilo ekor kan mungkin 1.000 atau 2.000 ekor kan. Yang bertahan Itu- berapa? Itu kan ada yang kawin, ada yang masih adaptasi dengan lingkungan. Itu mungkin 2 mingguan baru kita kembangkan. Yang di sana bibit telurnya udah ada. Oh, Terus 1 bulan kita kembangkan lagi kita. Ya gampangnya gini, awalnya kita punya 1 petak ini. 1 petak kita rawat selama 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu kita pisah separuh Pak, sebagian ini kita kembangkan ke kotak berikutnya. Oh, Yang ini kita tipiskan lagi, kita kasih makan. Yang ini ikut ditipiskan lagi, mulai nol. nol lagi. Ya. Begitu terus seterusnya. Seterusnya. Berarti siklus kita pecahnya itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Ya, karena apa ya, kita bikin rumah cacing ini sebenarnya bikin siklus budidaya cacing, di mana di tempat itu ada indukan, anak, telur Jadi satu. gitu. Jadi satu. Nah, setelah kalau skala siklusnya jadi baru dipanen rutin nggak habis-habis. Iya. Kita ambil yang kecil jadi besar, yang besar kita ambil terus sudah tinggal telur kan gitu Pak. Iya. Jadi dia memutar terus ya teman-teman siklusnya ya. Atau biasanya bahasanya sustainable. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Kayak gitu teman-teman. Jadi Nah, oke. integrasi. Apa? Integrasi lah. Integrasi ya. Integrasi kok. Terintegrasi. Cacing untuk perikanan, peternakan, casingnya untuk tanaman gitu kan. Nah, jadi semuanya termanfaatkan. Betul. Bahkan sampahnya juga habis ya teman-teman ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mungkin di kotanya itu punya permasalahan dengan sampah organik, sampah pasar, nah itu mesin penggilingnya daripada difermentasi manual bisa pakai cacing. Betul. Nah, jadi nanti hasil sampingannya vermikompos atau casing. Nah, vermi itu cacing ya, kompos yang dari kotoran cacing yang teksturnya tadi sudah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini. Tuh. Hitam dan nah ini subur banget teman-teman. Gembur. Ya. Oh, jadi benar-benar gembur. Nah, mantap. Jadi nanti sebutin aja di kolom komentar ya kalau teman-teman tertarik dengan produk vermi kompos atau pupuk casing ini, nanti akan kita kembangkan. Nah, nanti kita masukkan produknya di toko-toko kita ya. Oke. Jadi ceritanya biyen niku sebelumnya pakai pupuk casing, sawit itu cuman 12 ton. Maksudnya satu janjang itu Pak. Satu janjang itu 12 kilo. 12 kilo sampai 15. Setelah pakai pupuk casing ternyata bisa mentok sampai 30. 25 30 rata-rata segitu. Nah, itu juga casingnya kita treatment dulu. Di fermentasi maksudnya. Ya, fermentasi pakai asam amino cacing itu. Terus juga pakai pupuk kimia dikit-dikit lah. Oh, terus gitu. dibiarkan sampai asamnya netral. Baru kita kirim ke sawit. Berarti sawitnya malah jadi mekar gede-gede ya? Betul. Ngono. Satu sawit itu satu sak pupuk 20 kiloan. 20 kiloan. Terus pokoknya tabur tok ngono ya. Iya. Soalnya sawit memang doyan pupuk deh. Betul. Tapi ya alhamdulillah hasilnya lumayan. Oke. Aku saiki tak ngobrol sampai Pak Suyanto. Amit. Mantap. Jadi saya wakil aja. Ora, Pak. Sampeyan iki. Aduh. Syutingnya gue lah mlebu ndek YouTube lah lumayan. Bisa? On. Bisa? Wis. Nah, sekarang saya lagi sama Pak Suyanto. Pak Suyanto ini adalah bagian petaninya, petani cacing. Kira-kira pripun, Pak, cacing nih? Suka dukane nopo lek ini ternak cacing nih? Ya suka dukanya itu kalau keadaan hujan itu kudu siaga lah.
Karena cacing nggak bisa berenang. Iya, iya seperti itu. Cacing nggak bisa berenang. Pastinya itu. Sama lahannya ini ya Pak ya, lahannya terbuka. Terbuka. Lahannya terbuka, jadi kalau misalkan banjir, nah kendalanya di situ. Kendalanya di banjir kalau di sini ya. Tapi kalau iki misalnya diproduksi di ruangan tertutup kayak gudang itu aman. Ya aman. Tapi kalau apa di gudang seperti petak-petak itu kurang. Hawanya apa sirkulasi udaranya itu kurang lancar. Kurang lancar. Pertumbuhannya itu kurang cepat. Karena memang ya bukan di tempat alaminya dia. Ya. Iya. Nah ini tadi jenengan ngayak casing. Casing. Berarti ini casing yang sudah semi mantap ini Pak. Iya. Teman-teman ini casing yang sudah diayak. Teksturnya gembur dan yo apa ya remah gitu ya. Iya kalau kering dikasih air ngepiar. Ngepiar itu apa Pak? Mecah gitu ya? Mecah. Tapi ini banyak yang tanya juga Pak. Kutu-kutu tanah ini berbahaya nggak sih Pak buat tanaman? Kutu yang oranye-oranye ini loh Pak? Oh enggak berbahaya. Enggak berbahaya. Memang dia bersimbiosis sama tanah ya? Sama tanah. Jadi salah satu ciri tanah yang hidup itu memang ada organismenya ya teman-teman ya. Termasuk cacing, terus kutu-kutu tanah. Jadi kalau kutu-kutu tanah yang oranye-oranye putih-putih seperti ini, dia itu memang nggak akan makan tanaman gitu, bukan hama, nggak perlu khawatir. Ya, bukan pengganggu ya istilahnya. Bukan pengganggu. Nah jadi aman sebenarnya. Oh ini casingnya. Ini casingnya kadang-kadang masih ada telur nggak Pak? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Tapi satu dua lah bukan. Ini nanti dijemur lagi Pak ya? Dikeringkan? Loh, enggak. Kalau casing ini ya semi-semi. Oh iya. Jadi memang semi-semi rodok mamel gini ya. Mamel. Jadi memang teksturnya biar bagus teman-teman. Iya. Biar bisa langsung tanam di media. Nah ini memang teksturnya kayak gini. Iya. Tuh, kayak wedi. Iya. Kayak biji plastik. Wedi, kalau wedi teman-teman nggak tahu wedi itu pasir ya teman-teman ya. Ini pasir kayak pasir, diayak sampai halus gini. Oh ini mantap benar teman-teman. Nah kendala nih Pak selain banjir, kalau misalkan ternak cacing ini apalagi suka duka nih harga kah? Ya itu kalau harga ada yang menurut pasar aja. Gitu. Jadi memang pokoknya konsisten jalan terus. Iya. Yang penting dilakoni. Nah, suka duka dilakoni. Itu yang namanya ilmu konsisten teman-teman ya. Suka duka dijalani. Ini perkara hasilnya serane pasrane Gusti Allah. Ngoten. Nah. Pak Suyanto ten mriki pun pinten tahun Pak? Sing ten mriki anune? Ten mriki 10 bulan. 10 bulan ya, dereng 1 tahun ya anune nggih. Nggih. Berarti ini kondisi tan dari deder awal sampai sekarang. Iya. Itu 10 bulan saya kan kerja harian lepas, buat lengsengan, jembatan. Berarti awalnya dulu bibitnya berapa ton Pak? Kalau di sini? Ukuran 2 meter, panjang 9 meter itu 80 kilo. 80 kilo. Asalnya berapa berapa jedingan? 56 kolam. Jadi ini ada 56 kolam di luasan 2.500 meter persegi. Satu bibitnya 80 kilo. Iya. Oh tapi semuanya langsung bibit ya dulu itu? Iya bibit, langsung bibit. Iya, langsung bibit satu. Jadi memang karena tujuannya produksi casing, jadi langsung diisi bibitan-bibitan semuanya. Iya. Gitu teman-teman. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman mungkin Pak yang pengen ternak cacing kan? Enggak usah. Isin ya Pak ya. Kok tidak ditonton bojone mbek anake. Oh masih bujang. Masih bujang. Ini kok nanti ada yang ada yang jadi jodohnya ya teman-teman Pak Suyanto. Ngoten wawancara kita, oke? Nah itu dia ya review kita di kandang cacing daerah Telogowaru sama Mas Koko dan Pak Suyanto ya. Nah kalau teman-teman tertarik dengan budidaya cacing nanti sebutin aja di kolom komentar, nanti akan kita bikinkan
beberapa konten mengenai budidaya cacing. Sebenarnya budidaya cacing itu gampang kok teman-teman. Pelatihannya 2 jam ya? 2 Ya jam ya? main aja ke sini nanti Kak, pelatihan. Kalau nggak salah dulu itu saya ikut pelatihan itu di Sokun. Iya. Itu sekitar 2 jam, 3 2 jam. jam. Itu teman-teman sudah bisa menguasai segala permasalahan soal cacing ya. Tentu saja nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan kendala, ada konsultasi lanjutan kayak gitu. Betul. Berarti kunci ini ternak cacing cuma apa? Konsisten. Ya, ternak cacing konsisten belajar. Yang penting budidaya cacing itu mudah sekali karena dia pakannya itu kan semua limbah organik. Semua limbah organik. Terus juga cacing nggak ada wabah, Nggak ada hamanya, nggak ada penyakitnya. Kalau hamanya ada, tinggal kita kendalikan aja kalau hamanya. Karena kembali lagi di hama tadi itu bisa kita manfaatkan malah jadi usernya. Kayak pemancingan itu kan sebenarnya hamanya cacing, ikan. Jadi tapi kita manfaatkan untuk usernya itu. Gitu teman-teman. Penting konsisten. Dan kata Pak Suyanto tadi, yang penting dilakoni. Dilakoni dulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya channel Tanam Tanam. Nanti akan kita bikinkan lagi video-video yang menarik buat sahabat tanam-tanam semuanya. Terima kasih telah nonton channel Tanam Tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.